Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala amma ba'du. Ayyuhal ikhwanul kiram, innallaha azza wa jalla fadalla hadhil ummati ala syairil umam wa ja'ala khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah azza wa jalla yang telah menciptakan kita semua, yang mana Allah azza wa jalla diakhiri dengan huruf A, dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati dan juga diakhiri dengan huruf I. Kita satukan huruf A dan I, mudah-mudahan menjadi seorang insani dan istri yang sejati. Inilah saya Aulia Putri. Nah, hadirin, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kesabaran Nabi Ayub. Allah telah menciptakan seseorang yang mulia, ialah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Allah telah memberikan sifat yang mana harus ada pada diri orang-orang yang beriman. Apa sifat tersebut? Sifat tersebut adalah sebuah kesabaran. Kita akan sedikit mengungkit tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang berasal dari Rum atau bangsa Romawi. Dia mempunyai istri yang bernama Laya atau sering disebut Rahmah. Laya ini adalah keturunan Nabi Yakub. Dulunya Nabi Ayub adalah seseorang yang sangat digemari dengan sifatnya. Karena Nabi Ayub adalah sosok yang bisa mengamalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub adalah orang yang terkaya di muka bumi ini. Dulu, setelah itu, Nabi Ayub mempunyai banyak hewan tunggangan seperti kuda, sapi, keledai, dan sebagainya. Dalam segi jumlah tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Allah telah memberikan karunia kepada Nabi Ayub berupa keluarga, anak-anak. Bahkan Nabi Ayub adalah orang yang sangat mencintai orang miskin dan menyantuni para janda, menyantuni kaum du'afa, dan menyantuni para janda lagi. Pada suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditipanya semua penyakit. Apa penyakit tersebut? Penyakit ini adalah penyakit kulit yang dinamakan penyakit cujam. Seluruh tubuhnya terkena penyakit itu, tetapi lisan dan hati tidak terkena. Karena Nabi Ayub pernah meminta kepada Allah, jagalah hati dan lisan dari penyakit ini. Karena jika lisan dan hati terkena penyakit itu, dengan apa aku berzikir kepadamu ya Allah? Semakin lama, waktu demi waktu, makin parahlah penyakit Nabi Ayub, hingga istrinya pernah berkata kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Allah, pasti Allah punya jalan keluar untuk. Saat Laya mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sempat pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sangat lama, wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar. Nabi Ayub terus menjawab, aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun, sedangkan masa sakitku ini belum sampai kepada masa sehatku selama 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya, karena tak sanggup lagi, istrinya pun mempekerjakan seseorang untuk mengurus Nabi Ayub, bahkan memberi makan kepada Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub bersabar menghadapi cobaan, beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah diuji olehmu, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub, dan Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah penyakitnya yang parah itu. Dan ketika Allah mengabulkan permintaan Nabi Ayub, Allah pun mengembalikan karunia yang sempat Allah ambil, bahkan 2 kali lipat dari itu. Nah, dari kisah yang singkat di atas, kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, seorang muslim segoyanya selalu ingin menghiasi dirinya dengan rasa syukur dan rasa bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin seluruhnya jika urusannya itu baik. Ini ada pada orang-orang yang sangat beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan cobaan, ia tetap bersabar, itu pun baik baginya. Nah,
Nabi Ayub telah mencontohkan kepada kita bahwa ketika ia mendapatkan kekayaan yang banyak ia bersyukur, dan ketika ia mendapatkan cobaan dan kemiskinan ia tetap bersabar. Jika ada yang bertanya, manakah yang mulia, orang yang kaya namun bersyukur atau orang yang miskin tapi bersabar? Ketika kita disodori dua pertanyaan tersebut, pasti banyak di antara kita yang memilih nomor pertama, yaitu orang kaya dan bersyukur. Karena secara naluri kita lebih siap untuk menerima kekayaan, untuk menikmati kekayaan daripada menerima kemiskinan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat dua keadaan tersebut dari para kehidupan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan panjang sejarah kehidupan manusia, Allah telah menciptakan dua tipe manusia di atas agar dijadikan sebagai panutan bagi generasi berikutnya. Allah menciptakan Nabi Ayub yang terkenal amat pandai selalu bersabar. Di tengah ujian yang menimpa, ujian yang berat ia jalani, tapi ia tetap bersabar. Dan kedua, Allah telah menciptakan Nabi Sulaiman yang amat terkenal sebagai orang yang sangat pandai bersyukur. Di tengah fasilitas dunia yang mana ia mempunyai tahta sebagai raja yang meliputi manusia, jin, dan binatang. Dua model manusia ini Allah telah menceritakan kisahnya dalam Quran surat As-Sad, yang mana jika Allah menceritakan kisah Nabi Ayub pada ayat 44 dan ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman pada ayat 30. Allah menceritakan tentang keadaan Nabi Ayub pada ayat 44 yang diakhiri dengan kalimat ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Ayub sebaik-baiknya hamba yang amat taat kepada Tuhannya. Kedua, Allah telah menciptakan Nabi Sulaiman dan Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman pada ayat 30 yang mana diakhiri dengan kalimat ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Sulaiman yang amat taat kepada Tuhannya. Quran surat As-Sad ayat 30. Dari dua ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil suatu kalimat kunci yang sama, yaitu orang yang amat taat kepada Tuhannya. Mungkin dengan kondisi yang berbeda, keduanya tersebut menjadi benar-benar hamba yang amat taat kepada Allah dan menjadi sosok orang yang sangat pandai beribadah kepada Allah. Artinya, baik miskin yang kemudian mampu bersabar maupun yang kaya bisa bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, statusnya akan menjadi sama, akan menjadi hamba yang amat baik kepada Allah, hamba yang amat taat kepada Allah. Karena keduanya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Pelajaran yang kedua, Nabi Ayub tidak menjadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki karena ia paham betul bahwa kekayaan itu adalah sebuah ujian. Dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata kepada Umar bin Khattab, dia pernah menuliskan surat kepada Abi Musa, merasa cukuplah, merasa qanaahlah dengan rizki dunia yang telah Allah berikan kepadamu, karena Allah adalah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, mengaruniakan lebih sebagian harta darimu lainnya dalam hal rizki, baik yang dipegang rizki sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ia bisa bersyukur kepada Allah dan ia bisa menunaikan kewajiban yang telah Allah salurkan kepadanya melalui rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, kekayaan ini adalah titipan Allah. Jika kita paham betul demikian yang apa dikatakan tadi, karena rizki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sewaktu-waktu ketika Allah mengambil rizki tersebut, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan merasa galau, karena sebuah harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran dari Ummu Sulaim, yaitu ibu dari Anas bin Malik. Dia pernah berkata kepada suaminya ketika suaminya sedang ditimpa kegundahan, ditimpa musibah karena kehilangan putri tercintanya untuk selama-lamanya. Ketika ia menguji kesabaran pada suaminya, dia pun pernah berkata, wahai suamiku, andai engkau tahu jika ada suatu kaum yang menitipkan sesuatu kepada keluarga, apakah tidak boleh kaum tersebut meminta hak tersebut, pinjaman tersebut kepada keluarga tersebut? Beliau menjawab, tidak, dalam artian tidak ini boleh diambil.
Ummu Sulaim pun berkata lagi, bersabarlah dan berusahalah raih pahala Allah Subhanahu wa taala, karena anak dan kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kekayaan, anak, bahkan orang tersayang pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah titipan dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Unzur man kila walatang zurman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang berbicara. Saya Aulia Putri pamit undur diri. Mungkin kita akan bertemu di lain hari. Hudma sopak wadamak cadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.